pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur dan bersukacita pada saat yang indah ini. Kita dapat bertemu kembali dalam acara kebaktian kebangunan rohani dengan tema besar sukacita mengikuti Yesus. Kemarin malam kita telah diberkati melalui pembahasan firman Tuhan dengan tema menemukan keselamatan jiwa. Pada malam ini, berkat Tuhan akan kita nikmati melalui pembahasan firman Tuhan dengan judul menemukan sahabat sejati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur oleh karena waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan yang indah. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menempati hati, pikiran kami untuk sedia menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami kepada jalan keselamatan. Berkatilah pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Layakkan kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Manusia hidup membutuhkan sahabat. Memiliki sahabat adalah hal yang patut kita syukuri. Bukan hanya oleh karena peran sahabat sangat besar dalam membentuk karakter diri dan dapat menentukan kesehatan fisik dan mental, namun juga karena sahabat adalah orang-orang yang memang perlu dimiliki setiap manusia di dunia ini. Mengapa kita harus memiliki sahabat? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam penelitian bahwa yang pertama, memiliki sahabat membantu meningkatkan pengendalian diri. Jika Anda sedang berjuang melawan godaan, para sahabat yang memiliki kedisiplinan yang tinggi dapat membantu Anda. Sebuah studi di tahun 2013 yang diterbitkan dalam Psychological Science melaporkan bahwa ketika orang mulai kehabisan kendali diri, mereka sering mencari orang yang disiplin untuk meningkatkan kemauan mereka. Yang kedua, memiliki sahabat bisa membuat umur panjang. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Flinders Australia, setelah mengikuti 1.500 orang selama 10 tahun, peneliti menemukan bahwa orang-orang dengan jaringan pertemanan atau persahabatan yang besar, hidup mereka lebih lama dari rekan mereka sebesar 22%. Luar biasa. Persahabatan yang baik dapat membantu dan menangkal depresi dan membuat Anda umur panjang. Yang ketiga, sahabat dapat mempengaruhi pilihan Anda. Dalam studi di tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Research menemukan bahwa sahabat atau teman seringkali terikat dengan saling memberikan dukungan moral dan menahan godaan. Misalnya, jika Anda dikelilingi sahabat yang bermoral baik, maka Anda akan merasa malu untuk berselingkuh dalam penelitian tersebut. Sebab sahabat Anda akan mengingatkan betapa buruknya perbuatan itu. Jadi perlu sahabat, tetapi harus sahabat yang baik. Yang keempat, Anda akan merasa bahagia karena dicintai dan diterima. Memiliki banyak sahabat atau teman dekat yang pengertian, memahami perasaan dan posisi Anda, membuat Anda merasa dicintai dan diterima. Perasaan ini akan membuat Anda menjadi lebih bahagia. Yang kelima, memiliki perspektif baru, pandangan baru. Kita semua manusia yang berbeda, dengan pengalaman dan pendapat yang berbeda-beda dalam kehidupan. Dengan kehadiran sahabat membuat kita saling melengkapi dan tahu akan banyak hal yang sebelumnya kita belum ketahui. Sehingga kita memiliki banyak perspektif atau pandangan-pandangan yang baru.
Menurut studi yang dilakukan oleh seorang antropolog yang bernama Robin Dunbar, dikatakan meski manusia mampu memiliki hingga 150 teman atau sahabat, rata-rata hanya 5 orang yang benar-benar kita anggap istimewa. Orang bisa mengaku punya lebih dari 5 teman, tetapi itu mungkin bukan persahabatan atau pertemanan yang berkualitas, kata Dunbar. Studi lain dilakukan oleh Snapchat terhadap 10.000 orang dari berbagai negara, mengungkapkan bahwa secara global rata-rata orang hanya memiliki sahabat sebanyak 4 orang saja dalam hidupnya. Rata-rata usia orang menemukan sahabat mereka adalah pada usia 21 tahun. Pertanyaannya, berapa lama waktu untuk menjadi sahabat yang baik? Penelitian menunjukkan bahwa membutuhkan waktu 40 tahun hingga 6 Penelitian menunjukkan bahwa membutuhkan waktu 40 hingga 60 jam untuk menjadi teman biasa, 80 hingga 100 jam untuk menjadi teman, dan 200 jam untuk menjadi teman baik. Adakah sahabat sejati yang kita miliki? Kalau kita lihat dari penelitian tadi, dari 5 atau 4 orang yang menjadi sahabat dekat Anda, seperti dalam penelitian tadi, adakah yang tidak pernah mengecewakan Anda? Saya percaya agak sulit untuk kita mengatakan bahwa ada teman dekat saya. Walaupun kita mengatakan saya ada teman dekat yang tidak pernah mengecewakan saya, walau hanya 1 kali saja. Kata orang bijak, ada 2 hal yang akan sulit ditemukan di akhir zaman, yaitu penghasilan yang halal dan sahabat sejati. Sahabat sejati berbeda dengan sahabat palsu. Ada beberapa perbedaan di sini yang kita bisa lihat dalam satu tulisan. Yang pertama, sahabat sejati akan meluangkan waktu untukmu dari hari sibuk mereka dan akan ada untukmu saat dirimu membutuhkannya. Sedangkan sahabat palsu akan selalu mencari alasan dan akan meninggalkanmu sendirian saat dirimu sangat membutuhkannya. Yang kedua, sahabat sejati membuatmu merasa bahagia dan dicintai. Mereka akan menghiburmu di saat-saat buruk dan merayakan pencapaianmu di saat-saat yang menggembirakan. Namun sahabat palsu akan membuatmu merasa sendirian dan sengsara. Mereka hanya akan datang kepadamu hanya ketika mereka membutuhkanmu. Yang ketiga, ketika engkau mencapai kesuksesan, sahabat sejati akan berbahagia untukmu dan bangga dengan pencapaianmu. Namun sebaliknya, sahabat yang palsu akan cemburu, iri hati, dan sombong. Yang keempat, sahabat sejati akan menerima kekurangan dan ketidaksempurnaanmu dan akan mencintaimu bila engkau berbuat salah. Namun sahabat palsu akan mengkritik kekuranganmu dan akan berusaha mencoba mengubah hidupmu. Yang kelima, sahabat sejati akan penasaran untuk mengetahui perasaanmu dan akan memberimu waktu serta perhatian. Sementara sahabat yang palsu tidak akan peduli dengan emosimu dan hanya akan berbicara tentang diri mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah ada kriteria di atas yang secara sempurna kita dapatkan dari orang-orang sebagai sahabat sejati? Rasanya agak sulit. Persahabatan yang sejati adalah adanya ketulusan, kehangatan, dan keakraban antara satu dan yang lain. Masing-masing individu tidak ada maksud ataupun niat untuk mengkhianati orang lain karena mereka saling percaya, menghargai, dan menghormati keberadaan orang lain. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan ciri-ciri sahabat sejati.
Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam Amsal 18 ayat 24 juga dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Amsal 27 ayat 5 dan 6 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati dengan sahabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal utama yang menyebabkan persahabatan bisa menjadi retak. Yang pertama, oleh karena wanita atau pria. Seringkali persahabatan hancur oleh karena memperebutkan seorang wanita atau memperebutkan seorang pria yang disukai. Contoh dalam Alkitab adalah Daud dan Uria karena wanita Batsheba. Yang kedua, persahabatan bisa menjadi retak oleh karena harta. Terkadang persahabatan dinodai karena harta. Ketika Anda banyak harta, sahabat banyak dan setia. Namun ketika Anda jatuh miskin, semuanya menjauh. Contoh dalam Alkitab adalah Ayub. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya ketika dia menderita. Yang ketiga, oleh karena takhta atau jabatan. Persahabatan bisa menjadi retak oleh karena persahabatan, oleh karena seringkali dipengaruhi oleh karena jabatan atau takhta. Bahkan seringkali persahabatan menjadi renggang, bahkan berubah untuk saling menjatuhkan dan membinasakan. Contoh dalam Alkitab adalah Saul yang ingin membunuh Daud oleh karena takhta atau jabatan. Dalam Alkitab, mari kita lihat kisah persahabatan sejati yang harus kita contohi. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 18 sampai 20, di sana diceritakan persahabatan sejati yang telah terjalin antara Daud dan Yonatan. Kisah Daud dan Yonatan dapat menginspirasi kita tentang arti persahabatan yang sejati. Daud yang tanpa kesalahan apapun terhadap Saul, ayah dari Yonatan, yang ingin membunuh Daud. Ketika itu terjadi, bagaimanakah reaksi Yonatan saat orang tuanya sendiri bermaksud jahat terhadap sahabatnya? Yonatan membela Daud di hadapan Saul, ayahnya, dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang Daud. Bahkan sampai berkali-kali Yonatan melindungi Daud dari rencana pembunuhan Saul. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Yonatan adalah anak yang durhaka karena membela Daud, musuh ayahnya. Namun mari kita lihat sisi positif dari tindakan Yonatan ini. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, Yonatan juga tidak ingin ayahnya, ayah yang dikasihinya, jatuh ke dalam dosa karena ingin membunuh Daud hanya karena masalah iri hati. Kisah persahabatan Daud dan Yonatan ini adalah gambaran tentang persahabatan yang sesungguhnya. Persahabatan sejati. Keduanya saling membantu dan saling melindungi satu sama lain. Pelajaran yang paling berharga dari kisah 2 sahabat sejati ini adalah tentang kesetiaan mereka. Lewat firman Tuhan saat ini, lewat Alkitab, sumber kebenaran, kita akan menemukan sahabat sejati yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, Juru Selamat saudara dan saya. Dan pastikan diri Anda untuk menemukan Yesus dan benar-benar memiliki persahabatan yang intim dengannya.
dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yesus adalah sahabat sejati. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Rasul Paulus menandaskan dalam Roma 5 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus mendefinisikan siapakah sahabat sejati itu. Sebab tidak mudah seorang untuk mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah sahabat sejati kita. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang Yesus telah beritahukan kepada sahabat-sahabat atau murid-muridnya ketika dia berada di dunia bersama mereka pada saat itu? Hal itu perlu kita ketahui sebagai sahabat-sahabatnya di zaman sekarang ini. Ada banyak hal yang Yesus telah sampaikan dalam Alkitab. Pada malam pertama KKR ini sebagian telah disampaikan. Malam ini dan malam-malam ke depan kita akan mendapatkan banyak hal apa yang dikatakan oleh Yesus, sahabat sejati kita. Pada malam ini kita akan mendapatkan informasi penting apa yang dikatakannya di dalam Alkitab. Yang pertama, dia mengatakan tentang janji kedatangannya. Dan janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Mengapa janji kedatangannya pasti? Oleh karena itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Diucapkan oleh sahabat sejati kita. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janjinya pasti oleh karena diucapkan oleh Yesus sendiri. Yang berikut janjinya pasti oleh karena janji itu dikuatkan oleh malaikat. Kisah 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janjinya pasti oleh karena itu diberitakan dari zaman sejak awal oleh para nabi dan juga oleh rasul-rasul. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dikatakan, juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Janji kedatangannya telah diberitakan oleh Henok sejak zaman awal. Dan itu diberitakan oleh nabi-nabinya, Yesaya. Dalam Yesaya 13 ayat 9 mengatakan, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan,
dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Nabi Yoel mengatakan dalam Yoel 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nabi Maliaki, nabi yang terakhir di perjanjian lama, kitab yang terakhir, dalam Maliaki 3 ayat 2 mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Di perjanjian lama, janji kedatangannya diberitakan oleh rasul-rasul. Matius dalam Matius 24 ayat 30 mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Markus mengatakan dalam Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Lukas berkata pula di dalam Lukas 17 ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Yohanes juga memberitakan tentang janji kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 8 mengatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Rasul Paulus tidak ketinggalan. Dia beritakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Yakobus pula mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Rasul Petrus pula mengatakan, memberitakan akan kedatangan Yesus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, yang diinformasikan oleh sahabat kita, oleh firman Tuhan, lewat firman Tuhan adalah cara kedatangan Yesus kedua kali. Sebagaimana Kristus telah mengutarakan tanda-tanda yang akan diutarakan, yang menunjukkan dekatnya kedatangannya, ia juga menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh atas murid-muridnya, agar mereka jangan sampai tertipu oleh pernyataan yang palsu. Cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, secara nyata atau pribadi. Anda bisa baca tadi di Kisah 1 ayat 11, Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Yang kedua, kedatangannya dapat dilihat oleh semua mata. Matius 24 ayat 27 dan 30. Wahyu 1 ayat 17. Yang ketiga, cara kedatangannya terdengar jelas, dapat didengar. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Matius 24 ayat 31. Yang keempat, Yesus datang dengan kemuliaan. Matius 24 ayat 30 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Pada waktu kedatangannya pula akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gunung-gunung dan pulau-pulau akan tergeser dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Dan kedatangannya secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3.
juga dicatat dalam Matius 24 ayat 43 dan 44. Kitab suci melukiskan peristiwa tersebut lebih jelas dalam Wahyu 16 ayat 17 dan 18. Dan dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, "Sudahlah terlaksana." Suara ini menggoncang bumi, membuat gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Pertanyaan yang berikut, kalau demikian, kapankah Yesus akan datang? Apakah ada yang tahu? Beberapa tahun yang lalu banyak orang yang sudah meramalkan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tapi tidak ada yang jadi. Ke depan ini ada yang sudah meramalkan pula. Tahun 2022 atau 2023 ada yang sudah ramalkan atau sudah nyatakan bahwa Yesus akan datang. Matius 24 ayat 36 berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Informasi yang ketiga mengenai kedatangan Yesus adalah tanda-tanda kedatangan. Memang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tetapi di dalam Alkitab ada dituliskan tanda-tanda dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius 24 ayat 3. Pada waktu itu ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sebagaimana pertanyaan murid-murid pada zaman dahulu, itu juga menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus? Dalam Alkitab, kalau kita baca Matius pasal 24, kami ringkaskan di dalam Matius pasal 24, akan ada Mesias palsu. Ayatnya yang kelima. Orang ada yang akan mengaku bahwa saya Mesias. Saya datang sebagai Mesias. Saya ini Mesias. Ayat yang keenam, ada peperangan. Wah, di mana-mana kita sudah tahu, kita sudah dengar peperangan sampai saat ini. Kelaparan, ayat 7 dari Matius 24. Gempa bumi. Di sekitar kita, barangkali kita mengalami pula gempa bumi saat ini sementara menggoncang dunia. Ada terjadi kemurtadan, ayat yang ke-10. Nabi-nabi palsu akan muncul dengan ajaran-ajaran yang palsu. Akan terjadi kedurhakaan, bertambahnya kedurhakaan, dan kasih orang akan berkurang. Ayatnya yang ke-12. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, di sana Rasul Paulus menuliskan kehidupan manusia di akhir zaman yang menunjukkan tanda dekatnya kedatangan Yesus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan saudara kita yang menggenapi akan tanda zaman ini dengan keadaan atau sifat-sifat perilaku orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Tanda yang lain lagi, terjadi kebejatan moral yang bertambah-tambah. Di mana-mana terjadi perselingkuhan, prostitusi yang legal, perkawinan sejenis dilegalkan, homoseksual, lesbian, sodomi, seks bebas, dan lain-lain. Berbagai macam kejahatan-kejahatan lain semakin lama semakin bertambah. Kalau kita melihat saat ini, dan itu menunjukkan kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Matius 24 ayat 29 mengatakan pula,
ada tanda-tanda yang lain. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan ini sudah terjadi dalam sejarah, kalau kita membaca sejarah pada zaman dahulu. Tanggal 19 Mei 1780, matahari pada waktu itu menjadi gelap dalam catatan sejarah. Dan pada malam itu, bulan menyerupai darah. Dan pada malam tanggal 13 November 1833, ada satu fenomena alam yang luar biasa. Terjadi pancaran meteor yang sangat besar. Di langit tampak menyala di atas Amerika Utara hingga ke selatan Meksiko dan pulau Jamaika. Sudah terjadi. Yakobus 5 ayat 1-6 juga tanda di akhir zaman ini. Kedatangan Yesus, menjelang kedatangan Yesus. Keadaan ekonomi. Orang yang kaya bertambah kaya. Yang miskin semakin menderita oleh karena kemiskinan. Dan dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan juga akan ada penyakit sampar atau penyakit menular. Banyak sekali penyakit menular yang sudah terjadi. Dan saat ini masih kita rasakan. Belum selesai. COVID-19 masih merajalela. Masih memberikan perasaan takut, cemas bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Itu adalah tanda kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tanda yang lain dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Akan tampil pengejek-pengejek yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus akan terjadi. Bahkan sudah dekat. Matius 24 ayat 14, ini tanda yang terakhir. Yang sementara digenapi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah sebabnya pekabaran pada malam ini, seri KKR yang diadakan, dan KKR-KKR yang lain, tidak lain adalah untuk menggenapi akan tanda yang terakhir ini. Untuk memberitakan Injil di mana saja melalui sarana internet pada saat ini. Melalui Zoom, melalui Facebook, dan lain-lain sebagainya. Orang dapat mendengar akan kebenaran Tuhan. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk menyelamatkan manusia dan untuk mengakhiri derita semua manusia di dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia yang percaya, yang setia kepadanya. Dan akan mengakhiri penderitaan di dunia ini. Dan para rasul, apabila kita baca dalam Titus 2 ayat 13 dan Ibrani 9 ayat 28, para rasul dan orang-orang Kristen yang mula-mula menganggap bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah merupakan pengharapan yang penuh bahagia, penuh sukacita. Dan itu harus menjadi pengharapan kita yang hidup di akhir zaman ini. Apakah persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Menyambut sahabat sejati kita. 2 Petrus 3 ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Inilah persiapan kita. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sehingga kita akan berseru bersama kelompok orang yang sedia menyambut sahabat sejati yang akan datang kedua kali. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan
yang diadakannya. Himbauan dan panggilan pada malam ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mau menjadikan kita sebagai sahabat sejatinya sekarang ini. Dan dia memanggil orang untuk mau menjalin hubungan persahabatan sejati dengan dia. Dan Yesus selalu ada di sisimu sebagai sahabat sejatinya. Dan dia akan berkata, aku besertamu apabila Anda kesepian. Janganlah takut bila Anda merasa gentar. Bersukacitalah bila Anda berduka. Dosamu diampuni bila Anda merasa berdosa. Akulah tabibmu bila Anda merasa sakit. Percayalah kepadaku bila Anda merasa bimbang. Damai sejahtera ku berikan kepadamu bila Anda cemas. Dan dia berkata pula, aku segera datang bila Anda putus asa. Oleh sebab itu, pada saat yang indah ini, kami menghimbau dan mengajak Anda semua. Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Jalinlah hubungan yang akrab, yang akan mengikat hubungan persahabatan sejati kita dengannya di dunia ini. Sehingga jalinan persahabatan kita akan terus berlanjut sampai di surga dan di dunia baru. Dalam kehidupan, dalam hidup keabadian ketika Yesus datang kedua kali. Untuk menjemput semua sahabat-sahabat sejatinya di dunia ini yang telah menjalin hubungan persahabatan sejati dengan dia. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita saat ini untuk terus menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Karena dialah juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita ketika dia datang kedua kali. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih Tuhan. Waktu yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kami gunakan boleh mendengarkan, menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami benar-benar menjalin persahabatan dengan Yesus sebagai sahabat sejati kami. Yang telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kami. Dan yang telah berjanji akan datang kembali menjemput kami. Dan telah berjanji pula untuk terus menyertai kehidupan kami di dunia yang berdosa ini. Dalam segala masalah hidup yang kami hadapi. Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami. Memberkati kami semua Tuhan. Memberkati para pemirsa di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Baik berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sebagai juru selamat kami. Sahabat sejati kami. Dan Tuhan, ampuni kami. Terimalah keberadaan kami sebagaimana kami ada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus kami. Amin.